Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Stay safe and stay healthy. Oke, kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Masih ingatkah teman-teman tentang materi reproduksi pada makhluk hidup? Apa saja sih macam reproduksinya? Yuk kita simak. Sebelumnya, kita mengenal dulu tentang reproduksi. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga mencegah terjadinya kepunahan. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu reproduksi secara spermatopita atau tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup dan juga gimnosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pada tumbuhan berbiji tertutup, yaitu angiosperme. Di mana angiosperme itu sendiri adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Contohnya adalah mangga, rambutan, kelapa, padi, jagung, dan yang lain. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau yang disebut dengan karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Oke, tumbuhan angiosperme mengalami reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah reproduksinya secara aseksual. Tumbuhan angiosperme dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia yang disebut dengan reproduksi aseksual alami atau vegetatif alami. Beberapa cara tumbuhan angiosperme reproduksi, yang pertama adalah ada rizoma. Masih ingatkah teman-teman dengan ciri-ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara stolon. Pernahkah teman-teman mengamati rumput di lapangan? Pada rumput ataupun stroberi, buah pegagan, atau yang lainnya, terdapat batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah yang disebut dengan stolon. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu menjadi individu baru. Contohnya adalah itu tadi, stroberi, rumput, pegagan, dan juga yang lain. Cara yang ketiga yaitu umbi lapis. Contohnya adalah pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan juga berdaging, serta bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya yang disebut dengan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Contohnya adalah kentang. Kentang ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang yang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Jika teman-teman mengamati dengan seksama, pada permukaan kentang terlihat mata tunas atau yang disebut dengan kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan berbentuk tunas dan juga menjadi tumbuhan baru. Oke, yang terakhir adalah kuncup adventif daun. Bagaimana sih daun itu dapat menghasilkan individu baru? Tahukah teman-teman bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, yang disebut dengan sel meristem, yang dapat membentuk kuncup. Kuncup adalah calon tunas
yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, itu tadi adalah beberapa cara reproduksi Angiospermae secara aseksual alami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.